Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Khairul Fatah, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi PAI pada LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. NIM PPG 2504011131430 dengan nomor peserta 61055900062. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 9 di SMPN 2 Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pelajaran ini menggunakan model pembelajaran deep learning. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini menjadi lancar semua, tidak ada halangan apapun. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2025. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan pimpin setiap kelas, pimpin untuk siap habis itu doa. Ayo satu orang pimpin tapi. Ayo pimpin. Doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan wasilah doa tadi, mudah-mudahan pertemuan kita, belajar kita akan menjadi berkah dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin. Baik anak-anakku semua, untuk saat ini kita di pertemuan yang berikutnya, bahwa pertemuan minggu lalu pernah Bapak jelaskan tentang kenikmatan bersifat jujur, amanah. Kalian tahu apa itu amanah? Amanah itu dapat dipercaya. Jadi kalau dapat dipercaya oleh guru kalian, oleh orang tua kalian, oleh siapapun, pasti akan banyak teman. Tapi kalau tidak ada amanah, tidak dapat dipercaya oleh guru kalian, berarti kalian tidak bisa dapat amanah. Selanjutnya apa? Jujur. Apa tuh jujur apa? Ngomong sesuai dengan fakta kenyataan, ya. Ini tidak boleh bohong. Jadi mudah-mudahan dengan setiap pertemuan yang saya jelaskan, setiap minggu saya jelaskan, kalian bisa paham, kalian bisa melihat situasi dalam kelas kalian, dalam lingkungan kelas, semuanya ada amanah, ada jujur. Jadi bukan amanah di rumah saja, tapi amanah dengan guru juga. Baik, untuk pertemuan ini kita akan masuk materi, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Saya pengen nanya kalian semua, apakah tahu tuh apa hari kiamat? Hari kebangkitan. Nanti kita jelaskan. Baik, sebelum saya masuki ke materi, ke pembelajaran, masuk semua ya, anak-anak semua ya? Masuk semua, alhamdulillah. Jadi jangan sampai ada yang malas, jangan ada yang malas sekolah, karena sekolah itu merupakan suatu kewajiban kalian semua. Kewajiban apa?
Menuntut ilmu. Haknya apa? Dapat nilai yang terbaik. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Baik, bahwa untuk pertemuan ini Bapak akan menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat. Jadi hari kiamat ini sangatlah penting untuk kita semua. Ya, kenapa penting? Karena semua hari kiamat ini pasti nanti kita akan merasakan. Nah, kalian mungkin nanti saya akan jelaskan ada namanya beberapa macam kiamat. Nah, jadi ada yang bilang, Pak, kiamat itu kayak apa, Pak? Sebetulnya, Pak, kayak di film-film, Pak, atau kayak di mana-mana. Itu hanya film. Nanti ada kiamat yang sesungguhnya. Ada kiamat yang gede, ada kiamat yang kecil juga. Nanti kalian bisa melihat. Maka dari itu, untuk pertemuan ini Bapak akan menjelaskan tentang beriman kepada hari kiamat. Saya pengen nanya, ada yang tahu enggak apa sih iman itu? Ayo, iman itu dapat iman itu dipercaya, meyakini. Iman itu meyakini. Apa? Iman meyakini dalam hati, meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan suatu perbuatan. Perbuatannya apa? Iman kepada Allah, percaya Allah selalu ada. Iman kepada malaikat, percaya malaikat selalu ada di samping kita. Maka dari itu kalian harus sebagai murid yang baik, jangan sampai kalian tidak menjadi orang yang baik. Karena semuanya ada malaikat yang mengawas kita. Paham semua ya? Maka dari itu tentu Bapak akan menjelaskan betapa pentingnya kita belajar tentang hari kiamat. Karena hari kiamat ini banyak yang nanya perspektif, ada yang katakan, Pak, betul nggak Pak kiamat itu tiba? Kiamat itu pasti akan tiba dengan waktu yang nanti akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sebagai manusia yang baik, kita wajib beriman, meyakini bahwa kiamat itu pasti akan tiba, akan datang. Kalau bilang kiamat itu tidak ada, Pak. Nah, ingat, kita sebagai manusia yang baik, jangan sampai kita melupakan tugas Allah. Tugas kalian sekolah, tugas dimanapun kalian berada, selagi kalian dalam mukmin yang sejati, Islam yang sejati, harus melaksanakan tugas-tugas yang baik. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, maka Bapak akan menampilkan sebuah video yang mana video tersebut akan kalian nanti resapi, pelajari kalian nih video tersebut yang saya tayangkan nanti. Nah, nanti di video ini nanti kalian saya bagi kelompok. Saya bagi kelompok, nanti setiap kelompok harus bisa melihat apa sih si videonya, apa sih masalahnya, apa sih yang dimaksudnya. Jadi harus tahu masalahnya. Nanti setiap kelompok maju kalian ke depan untuk menampilkan presentasi. Paham? Nah, kalian bisa melihat video tersebut yang Bapak tampilkan. Nah, ini silakan disimak videonya. Simak sampai selesai. Disimak, tolong disimak, diperhatikan. Saking dahsyatnya kiamat itu, bayangkan saja, lautan, manusia sampai ketakutan.
Disimak ya, dilihat apa isi video nanti tampilkan di presentasi. Baik, akan saya rangkum materi ini. Bahwasannya materi ini yang saya rangkum tadi sudah kalian semua. Pada intinya yang saya sampaikan, kalian harus bisa menyebutkan dalil naklinya. Dari tentang ayat itu tadi saya bilang, yauma tarjufu radifah tatsba'uha radifah. Kalian harus bisa menyebutkan dalil yang nakli juga. Kalian harus bisa membeda mana kiamat kecil, mana kiamat besar juga. Dan kalian juga bisa melihat, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kalian terlena dengan kehidupan yang fana ini, tidak mau sholat berjamaah, tidak mau buat amal yang kebaikan. Paham semua? Pada intinya, ingat pesan saya, ada 3 pesan saya sampaikan. Yang pertama, pesan yang Bapak sampaikan, jangan sampai kalian malas belajar. Karena dengan malas belajar nanti kalian tidak dapat ilmu. Materi ini saya sampaikan harus masuk di dalam pemikiran kita. Jangan sampai malas. Oh saya Pak, malas belajar Pak, tidak apa-apa ilmu. Jadi kalian harus bisa semangat belajar kalian. Jangan sampai kalian jadi orang yang malas sekali. Tujuannya apa? Supaya jadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua Pak, saya kasih pesan sama kalian, harus istiqomah. Ya, istiqomah Pak. Istiqomah itu begini. Contoh, istiqomah ini contoh, si Rahma setiap sekolah dia datang jam 6:30. Setiap harinya sampai 1 semester datang jam 6:30, jam 6, 6:30 awal terus datangnya. Nah, ada yang tidak istiqomah sama si Dapi. Dapi datang jam 7:20. Istiqomah mana? 7:20, kadang Dapi jam 7, kadang datang jam 6, kadang datang jam 8. Jadi mana istiqomah? Dapi atau Rahma? Rahma. Ya. Yang istiqomah itu kita tuh tetap jam 7 terus. Itu namanya istiqomah. Harus semangat kalian belajar supaya istiqomah. Makanya kata Imam Syafi'i, man syahida fi nafsi dhafana istiqomah. Bahwasanya barang siapa yang dalam dirinya merasa ada kekurangan, maka disitulah akan namanya istiqomah. Apa istiqomah Pak? Belajar dengan baik. Kita belajar semangat, ayo harus semangat belajar di sini. Nanti materi selanjutnya harus semangat, jangan sampai malas. Mudah-mudahan kalian juga paham semua yang saya sampaikan tadi tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apa itu hikmah hari kiamat? Apa itu pengertian hari kiamat? Apa juga yang disebutkan tadi, apa dalilnya hari kiamat, dan juga kalian harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Paham? Kalau udah silakan yang mau nanya silakan. Ayo, yang mau bertanya silakan. Ayo silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya, saya kasih waktu. Ayo. Kalian, Tari, mau nanya? Dapi, Rina, Wika, Rahma, Rina.
Kalau ada nanya berarti kalian sudah paham. Ya, sebelum saya nanti akan selesai, tentu saya akan memberitahu informasi kalian semua bahwa betapa pentingnya kita belajar materi beriman kepada hari akhir kiamat, karena akan menjadi bahan renungan untuk kita semua, untuk saya juga renungan. Intinya kita pasti akan mati. Tidak ada manusia yang tidak mati ya anak-anakku semua. Nih yang orang tua yang sudah meninggal dunia kan, yang merasakan. Saya sudah merasakan, bapak emak saya sudah meninggal dunia. Pada intinya kita harus berbuat amal soleh, amal yang baik. Jangan sampai kalian lemah, putus untuk yang amal yang baik itu. Tapi pesan saya untuk kalian semua, jadikanlah momentum kehidupan kita ini sebagai kehidupan yang betul-betul menjadi kehidupan yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram dan aman semuanya. Ya, kalau sudah aman, baik, tentram semua, kalian aman. Tapi kalau tidak baik, tidak aman. Jadi saya minta tolong kalian, nanti kalian di rumah kalian masing-masing, kalian pelajari kembali hikmah, pengertian, dalilnya. Kalian harus diulang kembali pelajaran yang saya sampaikan tersebut. Kelompok tersebut tadi diulang kembali di rumah. Jangan sampai kalian malas belajar untuk sekian kalinya. Nanti kalau malas belajar, kalian tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Malas kalian sekolah, tidak akan jadi anak yang sukses. Harus semangat belajar, semangat sekolah, semangat berjuang supaya dapat nilai yang terbaik. Ingat pesan saya, jangan malas sekolah, jangan malas belajar, jangan malas untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya, kepada guru, kepada orang tua, kepada siapapun harus semangat. Paham? Baik. Sebelum saya tutup, betapa pentingnya mawas diri itu dalam kehidupan kita. Selalu jangan sampai kita prasangka buruk sama siapapun. Harus prasangka baik, harus husnudzon. Tidak boleh prasangka buruk sama siapa, sama Allah pun tidak boleh. Ya Allah, nanti matiku kayak apa ya Allah, mungkin mati aku mati kafir. Tidak boleh husnudzon. Mudah-mudahan mati aku dan matikan yang baik ya Allah. Mudah-mudahan mati orang tua saya, mati orang iman dan Islam. Jadi wajib husnuzon. Apa husnuzon itu, Pak? Husnuzon itu prasangka baik. Ada kebalikannya, suudzon. Suudzon itu prasangka buruk. Ada baik, ada buruk. Mudah-mudahan orang tua kalian nanti dimatikan oleh Allah, iman, Islam, dapat barokah, dapat ridho dari Allah, dapat surganya Allah, dan juga mudah-mudahan kita semua nanti akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling baik, paling indah, paling oke, paling semangat, paling is the best lah. Jadi pesan saya satu saja untuk kalian semua, jadikanlah diri kita sendiri, jangan jadikan orang lain. Ya. Kalau kalian merasa, Pak, aku pengen jadi si apa, tidak boleh. Jadikanlah diri kalian masing-masing. Artinya, inilah aku Pak apa adanya. Inilah kadapi Pak apa adanya. Inilah wika Pak apa adanya. Inilah khairul fatah apa adanya. Jadi intinya jadikan kita masing-masing. Jangan seperti orang lain. Ya paham? Paham semua? Nah, jadi nanti untuk di rumah kalian masing-masing, kalian pelajari apa saya sampaikan. Nanti saya akan tes kembali untuk pertemuan berikutnya. Apa itu kiamat, apa itu dalil aklinya, apa itu hikmah manfaatnya, mau dirinya semua kalian tahu. Jangan sampai kalian pertemuan ini tidak ada hasilnya. Kalian harus menjadi bahan evaluasi kalian semua betapa pentingnya kita belajar untuk hari kiamat. Semoga dengan adanya hari kiamat ini, peristiwa tadi tersebut kalian tampilkan, kalian takut mati, ingat sama Allah, ingat berbuat dosa, ingat suka yang membuli guru kalian, membuli kawan kalian, semuanya serba ingat. Insya Allah kalian jadi anak yang sukses, anak yang barokah hidupnya, anak yang berguna ilmunya, bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan juga bukan bermanfaat, insya Allah kalian jadi anak yang soleh dan solehah, anak yang khairun nas anfa'um linnas, yaitu anak yang berguna di masa akan datang. Amin Allahumma.
Baik, kita baca sama-sama baca doa. Untuk membaca doa kita bersama-sama, kita membaca doa seperti biasa, membaca doa penutup wal asri. Jadi dengan doa mudah-mudahan kita nanti akan menjadi dicatat oleh Allah sebagai manusia yang paling indah, paling baik. Ingat, setelah doa kita tutup dengan doa salam itu pulang. Jadi ingat pesan saya, satu lagi pesan saya, jangan malas sekolah, jangan malas berbuat baik pada siapapun. Harus semangat kalian sekolah demi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita akan menjadi orang sukses. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal nalafi illalladzina amanu sholihat amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.